Oke, yang pertama, alur proses formal magnetism yaitu induksi, deepening, sugesti, dan terminasi. Nah, induksi membawa klien ke kondisi hipnosis pikiran bawah sadar. Seperti biasa ya, hampir sama dengan yang eh, hipnoverbal, yang hipnotis modern. Kemudian deepening memperdalam kondisi hipnosis pikiran bawah sadar yang atraktif. Kemudian memberikan sugesti yang bersifat terapi karena kita tujuannya untuk terapi. Kemudian terminasi mengakhiri proses penyembuhan, membangunkan klien deliver sadar normal kembali. Cuman langkah-langkah dan cara-caranya yang berbeda karena basisnya adalah energi. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah teknik-teknik induksinya. Teknik-teknik induksi ini banyak sebenarnya. Cuman saya kasih contoh 4. Fiksasi mata, zero balance, kemudian key touch, quantum touch, kekuatan sentuhan, kemudian fascination atau mata medusa. Nah, ini teknik-teknik induksi. Seperti contoh-contoh atau yang saya kirimkan video-video yang di Telegram. Itu contoh-contohnya induksinya. Fiksasi mata membuat mata lelah dengan lampu, gambar, tangan, fokus pandangan ke satu titik atau ke satu objek, atau boleh dengan bandul. Nah, ini bisa fiksasi mata ini intinya membuat mata lelah, mata siswa lelah. Bisa menggunakan dengan lampu. Kalau lampu dilihat terus kan matanya kan jadi sakit, jadi lelah. Kemudian melihat gambar, tangan, kemudian di telapak tangan kita itu dikasih titik fokus misalkan. Suruh bayangkan dengan titik hitam atau warna-warna tertentu. Fokus pada pandangan satu objek. Ini salah satunya teknik-teknik induksinya. Kemudian zero balance. Zero balance ini apa sih? Gitu. Zero balance ini teknik manipulasi keseimbangan dengan menggoyangkan badan atau menarik mendorong sampai merasa terjatuh. Jadi memanipulasi keseimbangan dengan menggoyangkan badan. Nanti contoh-contohnya di videonya tuh ada yang saya kirimkan. Jadi badannya itu caranya dimanipulasi. Contoh-contoh dengan apa namanya berdiri, kakinya rapat, kemudian digoyang-goyang sedikit dengan sentuhan yang lembut, menarik atau mendorong sampai merasa terjatuh. Kemudian yang ketiga, quantum touch, sentuhan lembut, penuh energi, penuh dengan maaf, cinta, dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas dari dalam hati. Ini teknik-teknik induksinya. Jadi quantum touch ini melakukan dengan sentuhan lembut yang penuh dengan energi, energi cinta, kasih sayang. Ini bisa meresap, lebih meresap. Kemudian mengalirkan energi lewat pandangan mata. Seperti mata medusa itu ada tadi kan contoh-contohnya saya yang menginduksi dengan pakai mata. Dengan pandangan mata lah intinya. Gelap, terang, sejuk, mogazing, panas, songazing. Ini penting lah ini. Intinya suyet itu suruh lihat ke mata kita, ke mata ajna kita. Kita niatkan untuk mengalirkan energi ngantuk, energi lelah, energi apa gitu kan terserah niat kita, tujuannya apa. Nah, kemudian suruh pandang ketika mata suyat lelah, pasti dia tidur dengan sendirinya. Energi itu akan mengalir sesuai dengan apa yang kita niatkan. Itu. Paham ya? Dia akan mengalir dengan sendirinya. Suara saya masih jelas nggak? Energi itu akan mengalir dengan sendirinya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Itu energi. Kalau kita mau mengalirkan energi yang positif, kesembuhan, insya Allah itu yang mengalir. Kalau kita mau menidurkan suyet dengan niat, energi ngantuk, mengalirlah ke suyet ini misalkan. Suruh pandang matanya suyet itu ke titik cakra ajna kita. Otomatis dia merasakan aliran energi. Mengalirlah energi ngantuk misalkan. Itu mengalir energinya. Secara otomatis itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Gitu juga yang lain.
Begitu. Paham ya? Kemudian slide berikutnya, biar nggak lama-lama kita. Kemudian teknik deepening. Boleh, boleh, silakan. Ya sampean niatkan aja, niatkan mengalirkan energi ngantuk, bukan sampean membayangkan ngantuk. Mengalirkan energi ngantuk. Enggak, kalau membayangkan ngantuk, sampean ngantuk sendiri nanti malah. Malah malah terinduksi sendiri sampean mau mau nyembuhin pasien malah sampean yang sakit. Hmm. Ya. Lanjutlah kemudian teknik-teknik deepening. Nah, deepening ini kan pendalaman, ya kan pendalaman. Artinya kalau hipnotis verbal dia menggunakan kata-kata semakin dalam, bertambah dalam, ya kan bahasa verbalnya. Semakin dalam dan rasakan semakin nyaman dan bertambah dalam tidur Anda. Rasakan dan nikmati alam relaksasi Anda bertambah nyaman dan semakin nyaman. Ini yang bahasa verbal. Nah, kemudian eh, cranial treatment. Sentuhan tangan ujung-ujung jari di belakang kepala. Kalau praktisi KBRA tahu nggak cranial treatment itu tiga titik sukma yang tiga titik sukma itu cranial namanya. Itu tiga titik sukma yang di apa namanya di KBRA yang diajarkan. Itu titik kranial namanya. Nah, ini sentuhan tangan ujung-ujung jari di belakang kepala. Ini tinggal dipijit-pijit ringan ini. Teknik-teknik di peningnya itu sambil memijit titik kranial itu dan mengalirkan energi positif, energi kesembuhan, energi cinta kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ini yang ini ya yang verbal tadi menggunakan kata-kata. Nah, kemudian bahasa tubuh. Di pening di ini di ilmu hipnotis tradisional itu dia menggunakan bahasa tubuh. Sapuan tangan dari atas ke bawah dengan energi. Artinya sapuan tangan dari atas mulai dari kepala sampai ke kaki. Contoh-contohnya sudah ada yang lihat nggak contoh-contohnya videonya itu? Nah, jadi di video seperti itu disapu-sapu dia disapu-sapukan kan dari mulai dari kepala itu di peningnya dia menggunakan bahasa tubuh dan energi itu tetap dirasakan sama si Suyet. Suyet merasakan ada aliran apa namanya ada aliran-aliran energi yang dia rasakan. Kemudian energi balance. Sejajarkan kaki lurus dengan kepala dan menggoyang-goyangkan anggota tubuhnya. Ini nggak saya kirimkan tadi videonya. Jadi kakinya itu sejajar, dirapatkan. Ketika dia sudah ini kan sudah tren, sudah kita induksi, kemudian kita melakukan deepening. Ketika menggunakan energi balance, ini kakinya luruskan saja ketika dia sudah tidur, luruskan sejajar dengan kepala. Nah, kemudian antara jempol jempol kaki kedua-duanya itu dirapatkan, dipegang-pegang, kemudian digoyang-goyang, digoyang-goyang. Paham nggak maksud nggak kira-kira? Kalau nggak maksud, besok saya kasih contohnya. Besok insya Allah saya kasih contohnya biar lebih ini lagi, lebih lebih paham lagi. Oke, lanjut. Kemudian kemudian sugesti terapinya, sugesti terapi. Lanjut ke ini aja. Lanjut ke langsung ke prakteknya, praktek. Slide-nya lanjut. Nah, praktek satu ini ya. Praktek satu. Free talk. Free talk ini apa sih?
gitu loh. Jadi pre-talk itu interview. Ah, ngomong-ngomong dulu, ngobrol-ngobrol dulu, kan kadang datang kita seorang terapis nih, datang pasien yang minta bantu sama kita untuk berobat atau minta terapi. Tentunya kita langsung nggak langsung ngobatin kan, ngobrol dulu ya kan. Ini namanya free talk. Ngobrol dulu, tanyakan dulu sakit apa, pengennya seperti apa, mulai kapan sakitnya, sejak kapan sakitnya, apa yang dirasakan. Ini free talk. Kemudian pengennya seperti apa? Saya pengen sembuh. Ya udah dapat kan, kita pengen sembuh gitu. Ini free talk namanya. Nah, kemudian induksi. Kita langsung ke induksi. Fiksasi mata, membuat mata lelah dengan lampu gambar tangan fokus pandangan ke satu objek. Coba ambil yang video. Yang video ini. Ntar dulu. Ntar dulu, ntar dulu. Ntar dulu ya. Kemudian dipening. Dipening bahasa tubuh tadi ya. Lakukan sapuan dari atas ke bawah, mulai dari kepala sampai kaki dengan energi magnetik. Kemudian sugesti terapinya apa? Healing energi, mengalirkan energi sesuai keperluan dan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan yang pertama tadi kita sudah interview. Misalkan kebutuhannya untuk kesembuhan ini, saya pengen apa namanya ketenangan misalkan. Pokoknya intinya sesuai kebutuhan suyet atau pasien. Kemudian sugesti terapi mengalirkan energi sesuai keperluan dan kebutuhan. Lakukan terapi energi, doa rukyah juga boleh. Tambah doa-doa itu akan lebih bagus. Kemudian yang berbasis ilmu hikmah, gunakan wirid hikmahnya pada area yang dirasa sakit. Kemudian visualisasikan warna energi cahaya putih penyembuhan. Lakukan healing ini minimal 5 sampai 10 menit, bahkan bisa 30 menit, atau sesuaikan dengan keadaan. Kalau keadaannya parah masih belum ini terasa, masih dikira-kira belum belum apa namanya belum ada perubahan, ya terus lakukan sampai 30 menit. Tapi biasanya cepat aja sih kalau yang praktek magnet ini, magnetism. Nah, kemudian terminasi biasanya kalau yang hipnotis kata-kata, yang verbal, dia menggunakan apa kata-kata kan. Nah, tapi kalau yang tradisional cukup menggunakan sapuan, tapi kebalikannya, yang tadi induksinya, ya, deepeningnya, menyapu dari kepala sampai ke bawah, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah, tapi kalau terminasinya kebalikannya, dari kaki ke atas, ini teknik deepeningnya. Diniatkan aja, selesai gitu loh, diniatkan. Tapi disapu, mengalirkan energinya itu. Dari bawah ke atas, sapuan pola deepening, sapuan dari bawah ke atas dapat dilakukan dengan kata-kata. Boleh dengan kata-kata, dengan sugesti verbal misalkan, boleh. Karena itu kan sudah mau terminasi kan. Dengan energi, akhiri sesi terapi dengan afirmasi, sempurnakan dengan doa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan. Contoh videonya coba. Tadi yang fiksasi mata. Oke, oh ya, itu dari sapuan, dari kepala sampai ke bawah, dirasa-rasa dulu. Nah, itu disapu di peningnya, kemudian melakukan terapi. Nah, mungkin sakit kepala, apa sakit dada, apa sakit perut.
Kayak di stop Ustadz Tri, di stop dulu. Bisa di stop nggak? Di stop Ustadz Tri. Oke, gitu ya. Nah, jadi ketika melakukan induksi, tetap di videonya aja, tetap di videonya, tapi di stop. Nah, stop dulu. Stop, di stop, 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 stop. Oke, suara saya masih jelas? Oke. Ah, sekarang gini, rahasianya di mana sih ini di induksi magnetik yang berdiri ini, yang fiksasi mata? Rahasianya di mana coba? Kira-kira ada yang tahu nggak rahasianya? Ah, lewat pandangan. Terus, terus, apa lagi? Oke, terima kasih Kiai Abdurrahman. Luar biasa nih, semangat beliau nih. Iya. Oke, sekarang gini. Itu kan Suyet kan diminta berdiri tadi ya kan, posisinya berdiri. Berdiri ataupun duduk juga sama, boleh. Tapi yang paling penting adalah lakukan kira-kira Suyet itu di belakangnya aman, ada yang menopang. Ya, kalau tidak ada yang menopang, nah ini kan berdiri ada yang menopang kan. Kalau tidak ada dia takut, maka tidak akan jadi energinya. Karena dia tidak mau nerima dengan perasaan takut itu. Jadi kira-kira diamankan di belakang itu. Kalau misalkan tidak ada orang, disuruh duduk aja. Duduk selonjoran. Duduk selonjoran, kemudian di belakangnya dikasih bantal. Dia merasa aman. Itu yang pertama. Nah, kalau berdiri seperti ini, ada yang menopang, ada yang sudah siap menyambut. Ketika dia merasa aman, ada yang menyambut di belakang, nah, baru kakinya dirapatkan. Ini yang dikatakan zero balance, dia tidak apa namanya menghilangkan keseimbangannya. Tidak imbang dia ketika kakinya dirapatkan itu. Itu ya, kakinya dirapatkan. Jangan lupa itu, kakinya dirapatkan. Tapi kalau sugesti pitasnya tinggi, dia peka terhadap energi, walaupun tidak dirapatkan kakinya itu sama, tetap dia ngaruhnya juga luar biasa. Nah, tapi kalau kita untuk praktek dirapatkan aja kakinya. Rapatkan kakinya, pastikan di belakang itu ada yang menopang, ada yang menyambut. Kalau tidak ada orang suruh duduk kasih bantal. Itu, paham ya? Nah, kemudian setelah itu apa yang dikatakan nih kata kuncinya? Kata kuncinya ada yang saya kirimkan PDF-nya. Kata kuncinya itu tugas kamu hanya menerima energi saja dari saya. Itu kata kuncinya. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu rasakan pergerakan sekecil apapun kamu terima, jangan dilawan. Ini kata kuncinya. Paham ya? Saya misalkan kita ngomong nih, saya mau mentransferkan energi sama kamu. Ketika nanti kamu merasakan ngantuk, terdorong ke belakang, ntar 10 menit kita gabung lagi ya. Jangan jangan dilawan, kamu ikuti saja. Ini kata kuncinya. Jangan dilawan, ikuti saja. Kamu terima dengan ikhlas. Nah, ketika dia ngomong siap, insya Allah saya siap. Ya sudah, tinggal kita dengan induksinya mau seperti apa metodenya. Mau pakai mata, mau pakai gini-gini, mau pakai kayak gini juga boleh, cuman diem kayak gini, ya. Atau pakai mata kayak gini, kayak tadi itu. Yang penting kata kuncinya dengan posisinya, gitu. Kata kunci dan posisinya. Pertama, posisi berdiri. Kalau dia posisinya berdiri, kakinya dirapatkan. Kalau untuk kita berlatih.
Sudah posisi berdiri kaki rapat, pastikan di belakang ada yang nyambut. Paham ya? Nah, baru setelah itu baru diinstruksikan. Tugas kamu hanya menerima saja dengan ikhlas. Apapun yang kamu rasakan, ikuti saja, jangan dilawan. Udah gitu aja. Apapun yang kamu rasakan, pergerakan sekecil apapun yang kamu rasakan, ada dorongan ke belakang, ikuti saja, jangan dilawan. Itu, ya. Baru kita mulai. Gini-gini kan. Boleh. Dengan mata, suruh lihat ke mata, suruh lihat ke sini berarti dia. Kita kayak gini kan. Ini kan kita kan menerapkan energi gitu kan, kayak gini aja. Nah, seperti yang di video itu. Atau kayak gini aja boleh. Niat kita mentransferkan energi. Kayak gini. Atau dari jauh kayak gini yang saya praktekkan kayak gini kan. Nah, paham ya? Nah, jadi kata kunci itu. Makanya saya bilang 10 menit bisa praktek ini. Nggak lama-lama. Gitu loh. 10 menit praktek seperti ini. Jadi posisi berdiri. Tapi kalau duduk, kakinya diselonjorkan kalau duduk. Kakinya diluruskan, di belakang kasih bantal. Gitu. Nah, ketika di belakang kasih bantal, baru katakan lagi seperti itu. Tugas kamu hanya menerima, rasakan sensasinya nanti ketika saya menerapkan energi. Kamu terima saja, pergerakan sekecil apapun yang dilawan kamu ikuti. Kalau merasa terdorong ke belakang, kamu ikuti. Kalau merasa ngantuk, terdorong ke belakang, kamu ikuti, jangan dilawan. Itu kata kuncinya. Baru kita melakukan pergerakan seperti ini. Atau seperti ini, tunjuk saja, begini. Bebas sudah itu. Mau kita kayak gini, boleh. Bisa dipahami? Atau kita melakukan sentuhan lembut. Yang tadi itu 3 titik sukma kranial. Dipegang, terus diginikan kayak gini, set. Nah, diginikan boleh, set. Duduk mana nih? Ada itu videonya tuh di situ. Kasih yang lain lagi, Ustadz Tri, video yang lain. Nah itu saya tuh pakai pakai baju kebesaran tuh. Di stop dulu Mas Tri. Nah ini saya lihat itu kan pasti yang di belakang ada kan, ada siap yang menopang. Jadi dia merasa aman, ya kan? Kemudian kakinya itu kan nggak disoting kan, kakinya itu. Itu kakinya rapat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Suyat suruh merem. Baru katakan kata kuncinya. Saya mau transferkan energi sama kamu. Kamu tinggal terima saja. Apapun yang kamu rasakan. Entah itu nanti kamu merasa ngantuk. Entah kamu merasa terdorong ke belakang. Kamu ikuti saja, jangan dilawan. Baru kita kayak gini. Set. Gerak-gerakin boleh. Ketika dia mau terjatuh. Baru kita kayak gini. Set. Ya acting dikit lah. Biar kelihatan sakti kan. Nah itu yang seperti itu. Kasih lagi video yang lain. Nah tuh boleh mengayun-ngayunkan kayak gini. Ya. Tuh. Lihat itu posisinya kan berdiri dia. Posisi berdiri, kakinya rapat, di belakang sudah siap ada yang menyambut. Mata tertutup boleh. Itu. Bisa dipahami?